Nah, supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Imannya diluruskan pertama. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kalau iman kita ini lurus, kuat, hanya Allah yang saya harap. Hanya pertolongan yang saya harap. Hanya Allah yang saya mohon. Allah berkuasa, makhluk tidak kuasa. Ya Allah, tolonglah aku. Kedua kali, amalan kita ini lurus. Amalannya lurus, jangan sampai buat maksiat. Kemudian yang ketiga, kita ini punya sifat-sifat yang lurus. Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Ada sifat takwa. Sifat takwa itu, hati itu ada rasa takut kepada Allah. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Allah akan bersama, akan menolong orang takwa. Orang yang hati dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Ada sifat sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang kalau punya sifat sabar, senantiasa akan ditolong oleh Allah. Dan dia ada perjuangan yang lurus. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Maka Syekh Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan, sebesar-besarnya benteng bagi umat Islam adalah dakwah. Kenapa? Ada orang tanya, kenapa Syekh begitu? Karena Allah janji, kalau kamu tolong agama, mendakwahkan agama, Allah akan tolong kamu. Nah, kalau Allah sudah tolong kamu itu melebihi 70.000 benteng. Lebih dari semuanya. Maka setiap kita ini harus punya keputusan. Dalam hati itu harus ada punya keputusan. Saya harus dakwah supaya saya ditolong oleh Allah. Dakwah itu untuk apa? Untuk supaya saya ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Masya Allah. Dan ini sudah Allah buktikan. Para nabi, para rasul, dakwah siang dan malam, ini ditolong oleh Allah. Walaupun menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman, ditolong oleh Allah. Nabi Musa ya enggak apa-apa. Walaupun menghadapi Namrud yang punya kekuasaan seluruh dunia, Nabi Ibrahim enggak apa-apa, ditolong oleh Allah. Para sahabat menghadapi Persia, Romawi, Jazirah Arab, dari segala arah, tapi ditolong oleh Allah, ya tetap sukses. Wali Songo ngadepi ini belakang ini, ngadepi kerajaan Brawijaya, ngadepi Mojopahit, ngadepi macam-macam masalah, ya tetap sukses, ditolong oleh Allah. Kita mendengar cerita para wali-wali, dikira para wali itu bisa sukses itu karena kesaktiannya. Maka ada orang yang ingin tiru-tiru para wali, akhirnya masuk gua, biar sakti. Ternyata nggak sakti-sakti juga. Kesaktiannya para wali itu bukan di situ itu, karena mereka membela agama, menangisi agama. Nanti ditolong oleh Allah. Ketika ditolong oleh Allah, ya jadi semua kesaktian ada dalam diri mereka. Ingin jadi orang sakti, dakwah yang sungguh-sungguh. Betul mereka ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah, apa jagoan-jagoan Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud, keok semuanya. Tapi pakai syarat, dakwahnya harus dakwah yang benar, dengan cara Rasulullah SAW, cara para sahabat, cara orang-orang yang paham tertib agama. Dan dakwahnya harus ikhlas, semata-mata karena Allah. Saya di pondok ini sudah bosan ngaji itu, sudah berbulan-bulan ngaji aja. Saya mau cari penyegaran, keluar 40 hari. Bukan ini bukan karena Allah tuh, tapi karena cari penyegaran. Dan nanti dakwahnya itu ditolak-toleh akhirnya. Ya, ini nggak dapat pengalaman. Ini santri, orang kampung begitu juga. Di rumah kok istrinya ngamuk terus, keluar aja 40 hari. Sumpek di rumah. Bukan tidak begitu. Kita keluar jalan Allah semata-mata mencari ridha Allah. Nanti kita akan dapat pengalaman-pengalaman iman. Pengalaman-pengalaman pertolongan Allah. Kemarin itu saya dikasih cerita, ada satu jamaah itu keluarnya ke Bangladesh. Nah, waktu itu ada bayannya itu cerita bagaimana pentingnya taklim rumah. Rumah itu kalau dihidupkan taklim, berarti rumah itu nyambung dengan rumahnya Nabi Agung Muhammad SAW. Rumah itu kalau tidak dihidupkan taklim, nanti rumah itu akan jadi gelap, banyak setannya. Kemudian rumah itu akan jadi injekan-injekannya orang-orang Yahudi Nasrani.
dengan dipasang televisi, dipasang radio, macam-macam internet, maka orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk di kamar-kamar kita. Bahayanya itu begitu. Maka ini orang Indonesia ini yang mendengarkan bayan itu langsung teringat, Masya Allah, saya mau berangkat 4 bulan ini baru beli parabola ya. Terus bagaimana nanti anak saya itu ditipu sama Yahudi Nasrani di rumah-rumah mereka. Itu waktu bayan itu dia tuh sedih itu hatinya tuh, perih itu hatinya. Nah selesai bayan maka dia keluar ke masjid. Ya, namanya ini karkun baru, masih bawa HP. Tutit. Telepon dari rumah. Istrinya telepon. Ada apa kau telepon? Saya ini sedang keluar loh, jangan telepon begitu. Ini ada berita musibah besar. Musibah apa? Itu parabola kita itu disambar halilintar. Ambruk. Ini sudah agak lama, berapa puluh juta itu. Maka ini orang yang keluar tadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Memang saya sudah risau betul kalau kamu ditipu Yahudi Nasrani, kok disambar halilintar. Alhamdulillah. Jadi kerisauan dia waktu dengar bayan ini tadi kan, oleh Allah diterima, langsung kirim halilintar, parabolanya hilang. Ini kan namanya pengalaman iman. Jadi kamu ini kalau dengar bayan ini dengan sungguh-sungguh prihatin, bagaimana anak saya, keluarga saya, cucu-cucu saya, kampung saya. Kalau diterima prihatin kita oleh Allah ini belum apa-apa, nanti sudah Allah kirim hidayah ke sana. Insyaallah kan. Maka kalau dengar bayan itu jangan teklak-tekluk begitu itu. Itu nanti nggak nyambung setrumnya. Dengar bayan dengan tawajuh, riso, ya Allah terimalah kami. Nanti tiba-tiba belum apa-apa hidayah sudah masuk di rumah kita. Itu terjadi sering kan. Jadi para sahabat dulu juga begitu. Kampung-kampung yang mereka belum datangi tiba-tiba masuk Islam. Sebabnya macam-macam. Ada yang sebabnya itu ada serigala, asu ajak itu, tahu-tahu ngomong ngajak masuk Islam. Ada yang sebabnya itu berhala, tahu-tahu keluar suaranya ngajak masuk Islam. Macam-macam itu. Jadi kalau usaha dakwah kita ini diterima, nanti terjadi perkara-perkara yang kita tidak sangka-sangka. Karena Allah tolong kita. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Coba kita datang ke pulau-pulau kecil sana, di Madura, di Kangean, di Sempudi, di mana-mana. Itu loh, zaman Wali Songo dulu bagaimana mereka datang ke sana? Kok sana sudah ada masjid, ada musola, ada pesantren. Ya, ini di Indonesia ada 13.000 pulau. Yang ada manusianya kebanyakan sudah Islam. Bagaimana mereka kok bisa Islam itu dulunya? Nah, ini pertolongan Allah pada orang-orang dakwah dulu semuanya kan. Saya kira orang dulu itu belum sampai masuk ke setiap pulau itu belum sampai, saya kira. Masuknya gimana? Buang kita saja itu bingung itu melihat saking banyaknya. Tapi ketika Allah nolong, bayangkan Sunan Ampel itu orang asing, orang asing. Bahasa Jawa juga nggak bisa. Umurnya baru 19 tahun. Kok tahu-tahu orang Jawa pada masuk Islam, rajanya masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Kalau nggak ditolong oleh Allah gimana? Nggak masuk akal. Itu zaman dulu. Sekarang zaman sekarang itu juga. Loh di Inggris, di Perancis kok orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Ini kalau bukan pertolongan Allah bagaimana? Mungkin. Dan itu yang dakwah bukan orang-orang kaya, bukan orang pejabat-pejabat, bukan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Tapi ketika Allah tolong, datang perkara-perkara yang tidak dikira-kira. Di dakwah itu bukan untuk mengaruhi orang, mereka bukan. Kita dakwah itu supaya ditolong oleh Allah. Maka ada orang datang kepada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, dakwah kita ini gremet seperti semut, sedangkan kebatilan itu lari seperti pesawat terbang. Bagaimana mungkin dakwah kita ini akan menyelesaikan masalah? Maka Syekh Muhammad Yusuf mengatakan, dakwah kita ini bukan mau balapan dengan mereka, tidak. Dakwah kita ini kita dakwah dengan ikhlas sampai dakwah kita diterima oleh Allah. Nanti yang menyelesaikan ahli batil itu Allah, bukan kita. Nah,
Maka dakwah ini harus sungguh-sungguh, nggak bisa main-main mereka. Saya ini nggak bisa ngomong Pak Kiai. Saya orang kampung, orang desa, suruh dakwah gimana? Siapa yang mau dengar saya? Allah mau dengar kamu. Asalkan kamu beneran. Karena kamu itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Allah mesti mau dengar kamu. Asalkan kamu itu beneran. Insyaallah mereka. Dakwah itu bukan dari kekuatan orang dakwah itu, tapi dari hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwahnya diterima, nanti semacam hal-hal yang tidak disangka akan datang sebenarnya. Maka dakwah itu penting enggak sebenarnya? Maka umat Islam itu sejak zaman dulu suksesnya, hebatnya ketika mereka dakwah. Bukan hebatnya ketika mereka banyak, bukan hebatnya ketika mereka kaya, bukan hebatnya ketika mereka jadi raja-raja, bukan. Hebatnya ketika mereka dakwah. Ketika mereka dakwah sungguh-sungguh dengan ikhlas semata-mata karena Allah, macam-macam datang pertolongan Allah. Sehingga mereka menjadi orang-orang mulia di dunia ini sebelum akhirat. Maka kita mau belajar perkara ini. Insyaallah malaikat.